Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi makro, yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Sebelum masuk ke materi, sedikit info ya. Nah, fungsi konsumsi dan tabungan menjelaskan cara pendapatan digunakan. Nah, itu dibagi menjadi dua, konsumsi dan tabungan. Konsep ini penting untuk memahami perilaku ekonomi masyarakat. Oke, lanjut. Apa sih fungsi konsumsi itu? Nah, fungsi konsumsi itu menjelaskan hubungan antara pendapatan dan jumlah konsumsi. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka biasanya konsumsi juga akan meningkat. Secara umum, fungsi konsumsi ditulis C sama dengan A plus BY. Nah, apa sih A itu? Nah, A itu tuh konsumsi otonom, dimana dia tuh konsumsi tetap walau tidak ada pendapatan. Sedangkan B itu MPC, yaitu tambahan konsumsi akibat kenaikan pendapatan. Nilai MPC antara 0 sampai 1. Lanjut, di sini ada fungsi tabungan. Apa sih fungsi tabungan itu? Jadi, fungsi tabungan itu menjelaskan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi. Nah, bentuk umumnya itu ini S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. Nah, di mana S ini adalah tabungan, min A adalah tabungan otonom, dalam kurung 1 min B adalah kecenderungan menabung atau MPS, dan Y adalah pendapatan. Nah, tabungan otonom bernilai negatif karena ini ya, tabungan otonom bernilai negatif karena ketika tidak ada pendapatan, konsumsi tetap terjadi. Sedangkan MPS ini menunjukkan seberapa besar tambahan pendapatan yang disimpan sebagai tabungan. Lanjut, hubungan konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi dan tabungan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu pendapatan. Ini ya, pendapatan. Nah, habis itu jika konsumsi meningkat, maka tabungan akan ikut menurun. Sebaliknya, jika konsumsi menurun, maka tabungan akan naik. Selain itu, terdapat hubungan penting MPC dan MPS, di mana MPC plus MPS itu sama dengan 1. Artinya, setiap tambahan pendapatan hanya bisa digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Besarnya MPC dan MPS menentukan pola perilaku ekonomi seseorang. Jadi, intinya tuh fungsi konsumsi itu menggambarkan pengeluaran, sedangkan fungsi tabungan menggambarkan sisa pendapatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan ya. Oke, kita mulai saja. Di suatu daerah, masyarakat memiliki pola konsumsi yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan mereka. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketika masyarakat tidak memiliki pendapatan, mereka tetap melakukan konsumsi sebesar 200 satuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 satuan akan meningkatkan konsumsi sebesar 0,7 satuan. Pada suatu waktu, rata-rata pendapatan masyarakat di daerah tersebut adalah 1.500 satuan. Nah, di sini pertanyaannya tentukan
fungsi konsumsi masyarakat. Yang kedua, fungsi tabungan masyarakat. Yang ketiga, besarnya konsumsi dan tabungan saat pendapatan 1.500. Yang keempat, nilai MPC dan MPS. Yang kelima, tingkat pendapatan saat masyarakat tidak menabung. Dalam kurung titik impas. Kita menjawab soal. Nah, kita harus tahu diketahuinya apa, ditanya apa. Nah, kita cari diketahui. Oke. Mereka tetap melakukan konsumsi. Nah, simbolnya A, tulisannya konsumsi sebesar 200 dan meningkatkan konsumsi sebesar 0,7, yaitu B sama dengan 0,7, dan pendapatan 1.500. Pendapatan itu Y sama dengan 1.500. Oke, pertanyaannya sudah jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung saja kita jawab soal nomor 1, yaitu mencari fungsi konsumsi masyarakat di desa tersebut. Nah, bentuk umumnya itu C sama dengan A tambah B, Y. Kita substitusikan ya, masukkan 200 tambah 0,7Y. Nah, jadi ini fungsi konsumsinya. Yang kedua, kita mencari fungsi tabungan. 2. Apa sih rumusnya itu? Nah, jadi rumusnya fungsi tabungan itu S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung Y. Nah, kita masukin lagi min A-nya 200 dalam kurung 1 min B-nya 0,7 Y sama dengan min 200 tambah 1 dikurangin 0,7, hasilnya 0,3Y. Jadi ini fungsi tabungan dan ini fungsi konsumsi. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Besarnya konsumsi dan tabungan saat pendapatan 1.500. Nah, jadi kita tinggal masukin aja nih di sini. Yang pertama itu konsumsi. C sama dengan 200, rumusnya sama ya, seperti ini tadi, ditambah 0,7. Nah, kita ganti yang Y itu jadi 1.500 karena dia pendapatan, sama dengan 200 tambah 1.050 dengan 250. Lanjut ke tabungan, mencari tabungannya ya. S sama dengan Y min C. Y nya pendapatan itu 1.500, kurangin C nya 1.250 dengan 250. Nah, jadi udah diketahui konsumsi sebesar 1.250, tabungan sebesar 250. Ini contoh ini menjawab soal ketiga.
Terus keempat, kita mencari nilai MPC dan MPS. 4. Nah, di sini kita mencari MPC dan MPS. MPC itu kita udah ketahui MPC 0,7. Nah, MPS-nya sama dengan 1 dikurangi 0,7 sama dengan 0,3. Oke, jadi MPC-nya sebesar 0,7 dan MPS-nya sebesar 0,3. Dah, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu saat tabungan 0. Kita lanjut ke tabungan, mencari tabungannya ya. S sama dengan Y min C. Y-nya pendapatan itu 1.500, kurangin C-nya 1.250 dengan 250. Nah, jadi udah diketahui konsumsi sebesar 1.250, tabungan sebesar 250. Ini contoh, ini menjawab soal ketiga. Terus keempat, kita mencari nilai MPC dan MPS. 4. Nah, di sini kita mencari MPC dan MPS. MPC itu kita udah ketahui MPC 0,7. Nah, MPS-nya sama dengan 1 dikurangi 0,7. Nah, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ke-5. Kita mencari 5. Mencari titik impas. Oke, kita gunakan fungsi tabungan yang dimana S sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 200 sama ini ya teman-teman, 0,3Y. Nah, jadi kita pindah ruaskan ini, jadi 0,Y. Kita mencari Y sama dengan 200, jadi Y sama dengan 666,67. Nah, jadi titik impasnya itu ada di 666,67. Terus tadi soal yang pertama konsumsinya ada di 200 plus 0,7Y. Dan soal kedua ada di tabungan sebesar minus 200 plus 0,3Y. Oke. Yang ketiga ada besarnya konsumsi pada saat pendapatan 1.500. Konsumsi sebesar 1.250, tabungan di 250. Soal yang keempat, kita mencari MPC dan MPS, sedangkan MPC udah diketahui 0,7, tinggal nyari MPS-nya 0,3. Yang terakhir hasilnya segini guys. Oke, segitu saja. Maaf ya kalau ada salah kata atau sikap atau mungkin salah dalam penjelasan. Sekian dari saya. Bye bye guys, terima kasih.